Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ade Surya Pratama. Saya adalah salah satu dosen program studi Diploma 3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada program studi ini, saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya Ilmu Ukur Tanah 1, Ilmu Ukur Tanah 2, Ekonomi Rekayasa, Pemindahan Tanah Mekanis dan Alat Berat, Aspek Usaha, Etika dan Hukum, Manajemen Konstruksi, dan Bahan Bangunan 1. Pada video ini, saya akan memberikan pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2024. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah Ilmu Ukur Tanah 2 yang saya ampu pada semester genap ini. Ilmu Ukur Tanah 2 merupakan mata kuliah lanjutan dari Ilmu Ukur Tanah 1, di mana pada mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS atau 6 jam pelajaran, yang mana merupakan mata kuliah teori dan praktik yang ditujukan pada mahasiswa semester 2. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Ilmu Ukur Tanah 2, yaitu mahasiswa mampu memahami teori pengukuran. Mahasiswa mampu menggunakan alat teodolit. Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan sudut dan jarak di lapangan. Mahasiswa mampu mengukur, menghitung, dan menggambarkan hasil pengukuran kontur. Mahasiswa mampu mengukur, menghitung, luasan, dan menggambarkan hasil pengukuran poligon. Mahasiswa mampu mengukur, menghitung, dan menggambarkan peta situasi. Mahasiswa mampu menggunakan alat total station dan GPS untuk membuat rancangan teknis atau engineering design area konstruksi dengan skala yang terbatas yang memenuhi standar bangunan. Berikut ini, saya akan mendeskripsikan mata kuliah Ilmu Ukur Tanah 2. Mata kuliah ini menjelaskan tentang dasar-dasar pengukuran yang akan digunakan untuk perencanaan bangunan sipil, bangunan gedung, bangunan air, jalan, dan jembatan. Selain buku referensi tersebut, saya akan menyiapkan modul ajar bagi mahasiswa hal tersebut untuk mempermudah bagi setiap mahasiswa untuk mengulang teori-teori pengukuran yang disampaikan dan dapat mengikuti secara sistematis praktek pelaksanaan pengukuran. Untuk metode pembelajaran yang saya terapkan ialah gabungan dari beberapa metode pembelajaran, di mana sebelum melakukan praktek pengukuran di lapangan, saya akan terlebih dahulu menyampaikan materi dalam bentuk ceramah sebagai pengantar dan pengarahan kepada mahasiswa dalam melakukan praktik nantinya. Serta tidak lupa juga saya akan mendemonstrasikan penggunaan alat dan menyampaikan petunjuk pengukuran nantinya. Selanjutnya, saya akan memberikan suatu proyek yang harus diselesaikan oleh setiap grup guna meningkatkan kemampuan project based learning. Hasil akhir pengukuran berupa laporan praktikum yang akan disajikan dalam bentuk hasil perhitungan dan gambar acuan kerja perencanaan nantinya.
Dikarenakan mata kuliah ilmu ukur tanah 2 ini adalah mata kuliah keterampilan, maka setiap mahasiswa diberikan kesempatan yang sama dalam mempraktekkan keterampilannya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran kemampuan penggunaan alat ukur guna memperoleh hasil pengukuran yang tepat dan cepat, serta melatih mahasiswa untuk dapat bertindak layaknya seorang surveyor pada pekerjaan bangunan sipil. Hal ini akan memberikan suatu tantangan tersendiri bagi setiap mahasiswa dari sisi psikomotorik. Adapun proses praktikum nantinya tergambar dari suatu proses berikut. Evaluasi dilakukan selama perkuliahan hingga ujian akhir semester. Maka saya akan membuat beberapa rubrik penilaian. Untuk aspek-aspek di dalam melakukan penilaian, yaitu kehadiran mahasiswa selama perkuliahan paling sedikit 13 kali pertemuan dengan bobot 10%. Keaktifan mahasiswa dalam memahami praktek pengukuran serta kemampuan pengoperasian alat dan pelaksanaan pengukuran yang sistematis dengan bobot 20%. Penyelesaian tugas, kelengkapan isi laporan dengan bobot 20%, serta ujian tengah semester bobot 20% dan ujian akhir semester dengan bobot 30%. Untuk lebih jelas dalam menggambarkan proses pembelajaran mata kuliah ilmu ukur tanah 2 ini, berikut kami tayangkan video proses pembelajaran di kelas pada pertemuan ke-11 yang menerangkan teori poligon, pengukuran poligon dengan metode biasa dan semipolar dengan menggunakan alat teodolit. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang rasanya pagi ini kita berjumpa lagi untuk mengikuti mata kuliah ilmu ukur tanah 2 ya. Ya. Oke. Di hari ini itu kita akan membahas materi baru praktikum mengenai poligon. Nah, sebelum masuk ke poligon itu di minggu lalu kita sudah menyelesaikan praktikum kontur ya. Tugasnya sudah dikumpulkan semua ya? Sudah ya? Ya, oke. Melanjutkan materi mengenai poligon. Di sini akan Bapak sampaikan standar kompetensi untuk materi poligon ini ya. Yang pertama itu mahasiswa mampu membedakan berbagai jenis poligon, mampu menghitung dan menganalisis hasil ukuran poligon tertutup itu sendiri ya. Nah, jadi nanti akan ada berbagai jenis poligon yang akan Bapak jelaskan. Terus pada saatnya nanti kalian akan melakukan praktikum pengukuran poligon itu sendiri dan kita akan melakukan olah data dari praktek poligonnya. Nah, Bapak harap nanti standar kompetensi ini bisa kalian capai ya, manakala kalian sudah menyelesaikan praktikum poligon ini. Nah, selanjutnya indikator. Nah, indikator ini merupakan tolak ukur keberhasilan kalian dalam mengikuti materi poligon ini ya. Yang pertama itu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dari poligon itu sendiri. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke tahap praktik nantinya, kalian harus mengerti dulu apa itu poligon. Nah, yang kedua itu menjelaskan konsistensi jarak dan sudut.
Nah, kalian harus pahami juga mengenai jarak pada poligon itu yang terdiri dari nanti jarak antar titik dan sudut yang terbentuk dalam satu jurusan pada poligon. Nah, selanjutnya melakukan pengukuran, perhitungan dengan benar dan menganalisis hasil hitungan poligon tersebut. Nah, ini indikatornya ya. Apabila indikator ini sudah kalian kuasai, berarti sudah berhasil dalam mengikuti materi poligon ini. Nah, kalau Bapak tanya, masih ingatkah pelajaran mengenai bangun datar? Masih ya. Kapan kalian belajar mengenai bangun datar itu? Ada yang SD, ada yang SMP, yang SMA? Ada lagi ya. Artinya sudah berulang kali ya. SD sudah dipelajari, SMP sudah dipelajari, SMA sudah dipelajari. Jangan sampai SMA baru dapat pelajaran mengenai bangun datar. Jadi pelajaran mengenai bangun datar ini sudah kita dapat sedari kita SD. Nah, bisa dijelaskan apa itu bangun datar? Sulit ya untuk dijelaskan. Tapi kalau gambarannya ingat. Nah, kalau Bapak tampilkan ini, ingat ya. Kalau Bapak minta sebutkan, yang pertama itu ada persegi. Terus yang kedua, segitiga. Selanjutnya, persegi panjang. Lingkaran. Yang bagian bawah, belah ketupat. Terus di sebelah-belah ketupat, trapesium. Sebelahnya lagi, jajar genjang. Sebelahnya lagi, sama ya. Nah, artinya kalian masih ingat mengenai bangun datar ya. Nah, tapi kalau kita deskripsikan pengertian dari bangun datar itu sendiri apa? Kira-kira? Bangun yang mempunyai permukaan datar pada luas, panjang, lebar, dan kelilingnya. Bangun yang mempunyai permukaan datar pada luas, panjang, lebar, dan kelilingnya. Permukaan datar pada bidang luas, panjang, lebar, dan kelilingnya. Oke. Selain bidang datar, ada yang namanya bidang ruang. Nah, kalau kita ambil definisi perbedaan bidang datar dan bidang ruang, itu seperti yang disampaikan Imam tadi ya. Sudah tepat. Tapi Bapak sederhanakan lagi, ialah bangunan datar dua dimensi yang memiliki luas dan apa? Keliling ya, benar ya, luas dan keliling. Jadi dia membedakan antara bangun datar dan bangun ruang. Kalau bangun ruang, dia bangunan tiga dimensi yang memiliki volume ya. Ya, oke ya. Sampai sini Bapak lihat kalian masih ingat semua ya. Nah, terus Bapak tanya lagi, manakah bangun datar yang berbentuk poligon itu? Semuanya. Kenapa semuanya? Nah, kalau kalian bilang semuanya, berarti kalian bisa mendefinisikan poligon itu apa? Ayo, kira-kira yang mana? Nah, oke, Bapak tampilkan lagi pengertiannya di sini. Kalau kita ambil kata poligon itu terdiri dari poli yang berarti banyak dan gonos yang berarti sudut. Nah, artinya salah satu ciri poligon itu dia memiliki banyak sudut. Nah, pengertian
sebenarnya ialah rangkaian titik-titik secara berurutan yang menentukan posisi horizontal dari banyaknya titik dengan cara menghubungkan titik satu ke titik lainnya sehingga membentuk suatu kerangka dasar. Nah, kalau kita lihat dari gambar tadi, semuanya terdiri dari sudut ya, yang memiliki banyak titik ya, sehingga dia membentuk suatu kerangka dasar. Kalau titiknya 3, dia akan membentuk segitiga. Kalau titiknya 4 sama jaraknya, dia akan membentuk persegi ya, dan seterusnya ya. Nah, poligon itu juga ada yang berbentuk tidak umum ya, atau irregular poligon. Nah, manakala kalian dihadapi untuk melakukan pengukuran yang bentuknya itu tidak umum, maka kalian akan melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang namanya teodolit. Teodolit ya. Salah satunya itu teodolit. Nah, kalau bentuk ruangnya seperti yang di atas ini, mudah tidak kalian mengukurnya? Mudah. Gimana? Apa yang harus kita ketahui terlebih dahulu? Jumlah sudut. Terus dari jumlah sudutnya kalian apakan? Tentukan titik. Terus titiknya kalian hubungkan menentukan arah utara terlebih dahulu. Oke. Terus nah, untuk sudut dan jarak merupakan data-data yang langsung diperoleh di lapangan. Paham ya? Sudut kalian baca nanti dari titik apa ke titik apa itu akan membentuk sudut horizontal. Sudut horizontal ya yang dimaksud di sini ya, bukan vertikal. Nah, selanjutnya jarak itu berdasarkan dari pengukuran yang kalian lakukan dengan menggunakan roll meter. Memang dalam menggunakan teodolit, pengukuran jarak itu masih kita lakukan secara manual dengan menggunakan roll meter. Nah, yang paling mudah itu dengan menggunakan total station. Kalau total station, jarak bisa tidak perlu kita ukur lagi. Karena antara alat total station dengan targetnya berupa prisma, dia langsung dapat menghitung jarak di sana ya. Nah, sedangkan sudut azimut, nah masih ingat ya sudut azimut ya? Sudut yang terbentuk dari arah utara. Sudut azimut merupakan data yang diukur dan diperoleh dari hasil perhitungan. Mengapa demikian? Memang titik awal nanti itu langsung berupa sudut azimut. Tapi di titik-titik lainnya itu kita tidak perlu dulu mencari sudut azimut. Bisa kita cari dengan hasil perhitungan yang kita lakukan. Dan juga meminimalisir resiko. Resiko manakala
kita membidik ke arah utaranya bisa saja berlainan dari titik 1 ke titik 2 dan seterusnya ya. Sampai berapa titik kita dalam melakukan pengukuran. Nah, posisi atau koordinat titik poligon itu harus diketahui atau ditentukan. Nah, jadi ada dua cara ya, agar kita mampu mengetahui posisi koordinat titik tersebut ya. Nah, di mana titik tersebut itu sebagai titik kontrol, titik bantu, atau titik detail yang dapat dinyatakan melalui sistem koordinat umum. Nah, kalau kita pakai GPS, itu dapat bacaan mengenai koordinat di titik yang kita ingin ketahui berapa koordinatnya. Kalau dibutuhkan koordinat. Nah, jadi manakala kita ada kesalahan dalam pengukuran, kita bisa kembali lagi ke titik awal itu. Kita masukkan data koordinatnya, langsung nanti kita ketahui. Pakai GPS kita cari, pas di titik yang kita masukkan tersebut, disitulah titik awal pengukuran yang kita lakukan. Jadi kalau diperlukan pengukuran ulang. Tapi tidak selamanya kita harus menggunakan sistem koordinat umum ini. Kita juga bisa membuat titik awal sendiri. Jadi kita nanti misalkan titik awalnya X-nya berapa, Y-nya berapa. Kita arahkan ke arah titik BM untuk mengikat titik awal kita tersebut ya. Nah, jadi ada kalanya kita membutuhkan koordinat umum, tapi tidak selamanya kita harus. Kalau kita cuma butuh luasannya, ya kita buat koordinat yang kita misalkan saja. Tapi manakala kita perlu mengetahui titik awal itu berada di mana pada saat kita melakukan pengukuran ulang nantinya, atau kita perlu penempatan suatu titik bangunan di sana, maka kita perlu yang namanya sistem koordinat umum ini. Nah, kalau titik yang kita misalkan tadi, kita sebut dengan koordinat lokal. Ya. Paham ya? Oke. Nah, peralatan pengukuran poligon yang digunakan ialah alat ukur sudut dan alat ukur jarak. Jadi terpisah ya. Pada teodolit itu terpisah. Untuk mengukur sudut dan untuk mengukur jarak. Nah, teodolit, kalau untuk alat ukur sudut itu terdiri dari teodolit, statif atau kaki 3 dan gunting-guntingnya, serta rambu ukur. Nah, untuk alat ukur jarak dan peralatan bantu lainnya, alat ukur jarak ialah pita ukur. Kalau untuk skala kecil kita bisa gunakan pita ukur ini ya. Kalau skala besar dia roll meter ya. Selanjutnya untuk mempermudah kita gunakan form ukur. Nanti setelah ini, setelah Bapak jelaskan bagaimana praktik pengukuran poligon, itu kalian akan Bapak bagikan form ukurnya ya. Kita langsung praktek di lapangan yang ada ya. Nah, ini poligon yang akan kalian ukur nantinya. Yang pertama itu poligon tertutup biasa
Yang kedua itu poligon tertutup semipolar. Nah, jadi dua cara pengukuran nanti pada area yang sama. Jadi areanya sama, tapi cara pengukuran kalian lakukan dengan dua cara. Nah, nanti akan Bapak sediakan form isian yang nanti setelah ini akan Bapak bagikan. Dan tahap berikutnya di pertemuan yang akan datang, kita akan mengolah data perhitungan, mengoreksi hasil perhitungan, dan menggambar atau membuat peta ya, hasil olah data. Dari tiga cara pengukuran tadi, biasa, semipolar, sama polar, itu apa yang membedakan? Jumlah titiknya. Jumlah titik. Kita mendirikan alat. Ya. Oke. Nah, selain itu apa? Apa yang menjadi alasan kita harus mengukur dengan cara biasa, dengan cara semipolar, dengan cara polar ini? Apa? Pengukuran pada area yang luas. Mempermudah pengukuran pada area yang luas. Dari tiga cara tadi yang paling mudah yang mana? Dan kita bicara tertutup biasa, semipolar, dan polar. Biasa. Biasa lebih mudah. Tapi kita pindah alatnya sampai 10 kali. Tertutup polar. Nah, kapan kita menggunakan yang biasa, kapan kita menggunakan yang polar? Oke. Kalau tidak bisa jawab tadi, kita cari jawabannya di lapangan. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke ya, kalau tidak ada, untuk materi mengenai poligonnya Bapak akhiri, dan setelah ini sama-sama kita menuju laboratorium ya untuk melakukan peminjaman alat ya. Ya, oke, nanti kalian bergerak sesuai dengan kelompoknya, sama-sama kita menuju lapangan yang ada di depan ya. Ke depan ya. Oke, terima kasih. Silakan untuk melanjutkan praktikumnya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikianlah video pengajaran dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran bagaimana cara saya menyampaikan materi di kelas dan praktik di lapangan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran pada bidang kegiatan pendidikan dan pengajaran dalam rangka memenuhi syarat sertifikasi dosen. Salam hangat dari saya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.